Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfia Ena Safa dari Universitas Harapan Bangsa Purwokerto, Program Studi Sarjana Keperawatan Fakultas Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan proposal skripsi dengan judul Hubungan Dysmenor terhadap aktivitas pembelajaran daring di era pandemi mahasiswi keperawatan Fakultas Kesehatan. Pada bab 1 akan memaparkan yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga latar belakang dari penelitian ini. Gangguan pada saat menstruasi yang dialami wanita akan mempengaruhi aktivitas dan menyebabkan kecemasan. Akibat dari gangguan menstruasi akan lebih banyak waktu digunakan untuk beristirahat, konsentrasi belajar menjadi terganggu, motivasi belajar menurun karena ketidaknyamanan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Di mana dysmenor adalah nyeri yang dirasakan di bawah perut. Jika tidak ditangani dengan tepat, dysmenor akan mengganggu aktivitas belajar. Pradini, menurut WHO, World Health Organization, angka kejadian dysmenor pada wanita di dunia sangatlah besar, yaitu berjumlah 1.769.425 jiwa, atau 90% wanita di dunia mengalami nyeri haid atau dysmenor. Prevalensi kejadian dysmenor pada wanita di Indonesia terdiri dari dua tipe, yaitu tipe primer sebanyak 54,89% dan tipe sekunder sebanyak 43%, di mana mereka mengatakan selama mengalami dysmenor, aktivitasnya menjadi terganggu. Dampak dari COVID-19, sistem pembelajaran di wilayah Indonesia mengalami perubahan menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring, demi memutus mata rantai penyebaran virus, menjaga keamanan keselamatan siswa dan pengajar, guna berdasarkan dari fenomena tersebut, peneliti akan meneliti lebih dalam mengenai hubungan dysmenor terhadap aktivitas pembelajaran daring di era pandemi mahasiswi keperawatan di Universitas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui adanya hubungan dysmenor terhadap aktivitas pembelajaran daring di era pandemi mahasiswi keperawatan di Universitas. Bab 2, pemaparan dari bab 2, yang pertama, tinjauan pustaka, yang kedua, kerangka teori, yang ketiga, kerangka konsep, dan yang tinjauan pustaka. Yang pertama, definisi dari pembelajaran daring adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi jaringan atau koneksi internet. Tujuannya untuk menyampaikan materi pembelajaran tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sistem pembelajarannya bisa menggunakan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Pujiasih 2020. Yang kedua, menstruasi adalah proses pelepasan sel telur dari ovarium yang tidak mengalami pembuahan dan akan terjadi perdarahan atau menstruasi. Dan menstruasi ini terjadi secara periodik, yaitu 1 bulan sekali. Sinaga 2017. Dan yang ketiga, dysmenor adalah nyeri yang dirasakan wanita saat menstruasi di bagian perut bawah, di panggul, dan seringkali dimulai setelah kerangka teori. Dari tinjauan teori di atas, yaitu dari menstruasi, dysmenor, dan lain sebagainya, apakah berpengaruh terhadap aktivitas pembelajaran? Kerangka konsep dari penelitian ini, apakah ada hubungan dari dysmenor dengan aktivitas pembelajaran daring, di mana variabel dependennya yaitu dysmenor dan variabel independennya yaitu. Hipotesis pada penelitian ini yaitu HO,
Tidak ada hubungan antara disminor terhadap aktivitas pembelajaran daring di era pandemi mahasiswi keperawatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto dan HI-nya. Adakah hubungan antara disminor terhadap aktivitas pembelajaran daring di era pandemi mahasiswi keperawatan? Bab 3, di mana pada penelitian ini desain menggunakan cohort retrospektif, yaitu dilakukan untuk data awal yang mengacu pada pengamatan masa lampau dan diikuti untuk melihat apa yang terjadi pada saat ini. Jadi, untuk desain penelitian cohort retrospektif ini, data diambil sebelum dilakukannya penelitian. Jadi, peneliti mengambil data dari data yang sebelumnya. Harlan 2018. Dan instrumen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner, di mana terdiri dari 2 kuesioner. Yang definisi operasional, yang pertama, variabel penelitian jadi disminor. Disminor adalah nyeri yang dirasakan di bawah perut pada saat menstruasi. Parameter dan kategori, kuesioner menggunakan skala Likert dengan alternatif pilihan jawaban sering sekali disingkat SS, sering disingkat S, kadang-kadang disingkat KK, tidak disingkat T. Pada pertanyaan favorable atau positif, sering sekali diberikan nilai 4, sering diberikan nilai 3, kadang-kadang diberikan nilai 2, tidak diberikan nilai 1. Pada pertanyaan unfavorable atau negatif, sering sekali diberikan nilai 1, sering diberikan nilai 2, kadang-kadang diberikan nilai 3, tidak diberikan nilai 4. Dinyatakan ringan dengan skor 8-16, sedang 17-24, berat 25-32. Alat ukur adalah variabel penelitian selanjutnya yaitu aktivitas pembelajaran. Aktivitas belajar adalah kegiatan yang dilakukan siswa pada saat pembelajaran. Parameter dan kategori, kuesioner menggunakan skala Likert dengan alternatif pilihan jawaban sering sekali disingkat SS, sering disingkat S, kadang-kadang disingkat KK, tidak disingkat T. Pada pertanyaan favorable atau positif, sering sekali diberi nilai 4, sering diberi nilai 3, kadang-kadang diberi nilai 2, tidak diberi nilai 1. Pada pertanyaan unfavorable atau negatif, sering sekali diberi nilai 1, sering diberi nilai 2, kadang-kadang diberi nilai 3, tidak diberi nilai 4. Alat ukur, yaitu kuesioner, terdiri dari 31 pertanyaan tertutup, terdiri dari 18 pertanyaan positif atau favorable, dan 14 pertanyaan negatif atau unfavorable. Penilaiannya, pertanyaan aktivitas belajar sangat terganggu dengan rentang nilai 94-125, terganggu dengan rentang nilai 63-93, dan tidak terganggu dengan rentang nilai 3. Demikian pemaparan proposal skripsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.